Assalamualaikum seluruh sana PTR. Selamat datang di PTR Podcast. Dan sebelum mulai, kita nggak capek-capek buat ngingetin buat teman-teman semua untuk terus karantina mandiri ya, dan terus melaksanakan pola hidup sehat, bersih, dan terus jaga jarak sama orang-orang. Dan kali ini kembali lagi di PTR Podcast, tetap melalui telepon karena biar tetap physical distancing nih. Perkenalkan bersama saya Bunga Bangke, sebut saja Bunga, dan rekan saya. Dan saya Zainuddin, biasa dipanggil Zain. Dan saya Baim, selalu sayang mama, yang biasa dipanggil Baim. Yeay. Oke, kali ini kita tidak hanya cuma bertiga, kita kedatangan seorang bintang tamu. Bintang tamu ini spesial. Spesialnya itu ya ini sangat berpengaruh di dunia trail pelarian Indonesia gitu. Ada yang tahu mungkin? Siapa ya? Jadi pengaruh sih kayaknya kenal ya. Oke, langsung aja kita sambut. Di sana sudah ada teman kita, Ruth Teresia. Halo, selamat malam Ruth. Halo, selamat malam teman-teman PTR. Halo semuanya. Halo Ruth. Halo. Oke. Apa kabar nih semuanya? Baik-baik? Baik. Ya. Gimana ya? Gimana? Masih tetap di rumah aja kan? Masih dong. Enggak, Mas, Di saya rumah aja masih dan di kantor aja. Tapi masih kerja juga ya di kantor ya. Iya. Oh, mantap. Di kantor aja. Oke, mungkin buat teman-teman nih, siapa sih? Bagi kita sih yang penggemar dunia trail, udah banyak yang tahu ya siapa itu Kakak Ruth Teresia. Tapi bagi teman-teman paling pengen tahu juga tuh, siapa sih Kakak Ruth Teresia itu? Gimana sih perjalanannya kok sampai bisa dapat prestasi yang kayak gitu itu mungkin bisa diceritain Kak gimana awalnya dulu gitu Kak. Ya, oke. Halo semuanya, salam kenal. Saya Ruth Teresia, biasa dipanggil Ruth. Saya dari Bandung, bergabung bersama komunitas Bandung Explorer. Awal karir mula saya di dunia lari itu awalnya sebenarnya di pertengahan 2015 ya. Awalnya ngikut-ngikut road marathon lah sama kayak teman-teman sebelumnya. Ikut-ikut maraton mulai dari Juni 2015 sampai akhirnya akhir tahun itu mencoba ikut di komunitas Bandung Explorer. Itu mulai ke ikutan lari-lari trail. Waktu itu awalnya ngikut agenda trailnya mereka, namanya ngaprak ngabring. Mereka rutin tuh setiap sebulan sekali kan ngadain ngaprak ngabring, ikutan. Terus kok seruan di trail gitu ngerasanya. Jadi akhirnya berpindah haluan ke trail, roadnya udah mulai ditinggalin. Terus kalau untuk mulai prestasinya sebenarnya di 2016. Awalnya sih waktu itu pernah ikutan BTS 70 kilo di 2015 November. Itu ikut bareng teman-teman juga semuanya di situ. Terus waktu itu sih itu kecemplung sih. Awalnya kecemplung ya, maklum lah. Namanya juga pelari baru-baru kan gampang diracunin Iya, benar. Dipanas-panasin kan. Tapi malah jadinya suka gitu, malah jadinya passion lah di situ. Terus ketularan juga banyak teman-teman dari Bandung Explorer yang berprestasi gitu kan, mulai dari Mas Arief Wismoyono, terus ada Kang Alan Maulana, terus ada juga Tenovi segala macam. Ya mereka membawa motivasi besar lah buat saya, pengaruh besar juga. Jadi ya lumayan jadi punya visi misi yang jelas gitu ke trail. Terus mulai berkarir itu akhirnya di Tahura mulai ikut Januari. Terus mulai podium itu sebenarnya di coast to coast waktu itu 50 kilo 2016 di bulan Februari. Itu nggak sengaja tuh peringkat 3, tiba-tiba bisa peringkat 3, nggak sengaja, iya beneran. Soalnya waktu itu ngitungnya 4 besar. Terus yang ternyata pas masuk finish itu yang ketiga katanya nyasar. Jadi akunya naik gitu ketiga. Jadi ya di situ mulai kayak yang bisa nih mulai termotivasi lah bisa untuk podium-podium. Terus mulai kenal yang namanya dunia Asia Trail Master, dikenalin dari Kang Arief, ikut-ikutan. Akhirnya 2017 ikut Asia Trail Master, terus itu peringkat 3. 2018 akhirnya ikut lagi, di situ bisa jadi women champion Asia Trail Master 2018. Wow, luar biasa. Ya. Jadi ikut liga di Asia gitu. Ya gitu deh. Terus ya mulai ikut UTMB dan harusnya tahun ini sih masuk lagi ke Asia Trail Master, cuman ya gara-gara ada pandemi corona ini kan, jadi ya banyak race juga yang ke pending sih.
Iya sih benar. Gitu awal mulanya. Oh, Jadi- berarti awalnya dari diracuni gitu ya? Iya, ya semuanya Enggak. rata-rata. Nggak selamanya diracuni atau tersesat itu kita nggak bisa berkembang gitu ya. Justru tersesat itu kita di jalan yang benar ya. Iya betul, kebetulan juga emang dari kecil suka olahraga sih. Dari kecil tuh udah basket kan, awal mau berkarir di basket sampai akhirnya liga profesional abis, maksudnya bukan abis, udah nggak main lagi di liga profesional, akhirnya banting setir lah ikut lari-lari. Ya itu Jadi kecemplung juga ikut urban urban crew gitu kan, running crew diajakin teman. Ya udah jadi pelari deh sekarang. Mungkin karena jiwanya emang jiwa adventure kali ya, makanya cocok. Iya benar Jun, emang nggak bisa diem sih dari kecil juga, jadi kalau nggak olahraga tuh malah nggak enak gitu badannya. Malah Iya, lemes jadi ya. jadi awal-awalnya bersinernya Ruth itu di olahraga, di olahraga lari itu di coast to coast ya. Ya, Kos. Iya, Mulai podiumnya. Mulai podiumnya untuk ya. mulai podiumnya coast to coast 50 kilo. Yang nggak sengaja podium 3. Iya, nggak sengaja podium 3. Dan saya sempat baca artikel katanya waktu 2017 juga nggak target untuk bisa masuk podium ya, peringkat 3 tuh ya. Katanya juga nggak Iya. target ya. Iya, jadi itu podiumnya yang itu kan coast to coast. Yang mana nih 2017? Yang 2017. Central. Yang mana? Sorry. Yang Asia Trail itu gimana? Saya sempat baca berita jadi tapi nggak enggak. target juga. Jadi gini, Asia Trail Master itu kan waktu itu ngobrol-ngobrol sama Kang Arif. Kang Arif itu kan juara Asia Trail Master 2015 tuh. Terus ngobrol-ngobrol, nih ada liga di Asia gitu. Nih kamu ikutan. Dia kasih tahu webnya yang mana, terus cara enternya, setiap race-nya kayak gimana, aturan-aturan mainnya. Nah, 2016 itu aku waktu itu 2016 itu aku ikutan yang ada di Indonesia itu ada BTS sama Mas Sastila. Nah, Mas Sastila itu waktu itu masih Asia Trail Master. Itu pertama kalinya aku ngambil 100 kan. Nah, jadi Itu poin 2 ya. 100 ya waktu itu podium 2 dan itu memang sebenarnya targetnya nggak podium gitu kan. Mau mecahin 3 digit lah buat di 100 kilo. Ya maunya targetnya cuma finish gitu kan. Cuman ya Nggak sekali sengaja lagi nggak sengaja lagi ternyata dapat podium 2 gitu kan. Dan di situ ada foundernya si Asia Trail Master itu, si Chris Van de Vel. Dan dia ngelihat gitu ya. Dia ngelihat, Bakat. terus dia diajak ngobrol lah, terus aku ikutan lagi kan dari Mas Astila itu ke BTS jelang sebulan, BTS ikutan waktu itu podium 1 di situ. Nah, ada lagi si Chris, akhirnya dia approach buat tahun depan mau nggak masuk ke fokus Asia Trail Master 2017. Ya udah akhirnya mau. Jadi waktu pas di 2016 itu kan dia peraturannya best 3 race kan. Cuman kan aku hanya 2 race yang diikutin karena waktu itu belum tahu lah Asia Trail Master itu kayak gimana, dan kebetulan si Mas Sastila dan BTS yang aku ikutin itu dia masuk Asia Trail Master. Jadi waktu itu sebenarnya di 2012 itu aku peringkat 5 di Asia Trail Masternya. Terus 2017 mulai inilah ada agenda race-race-nya mau ikutan apa, dan dia naikin kualifikasi lagi harus best 5. Jadi dari yang 2016 itu best 3, di 2017 dia bikin peraturan baru harus best 5 race gitu, dan peraturannya juga nggak boleh 5 race itu di dalam negeri semua, harus ada yang 1 keluar lah minimal kayak gitu. Jadi ya mulai diagendakan kan mau race-race apa aja, dan waktu itu sebenarnya head-to-headnya di race terakhir di Cordillera Mount Ultra itu di Filipina, itu head-to-head sama ada namanya Kim Matthew, dia orang Australia tapi base-nya di Hong Kong. Terus head-to-head dia podium, kalau aku di situ podium 1, aku yang juara Asia Trail Master. Kalau dia yang juara di Cordillera, dia yang juara, akunya peringkat 3 gitu. Jadi kita head to head di situ. Nah, itu seru cuma kayaknya memang iya itu seru. Ternyata seperti itu juga seru gitu. Ada kayak kayak ada ya bukan main-main sih, ada ya semacam itulah dorongan itu kan. Ya udah akhirnya ya cuman ya dikasihnya juara 2, ya belum rezekinya lah ya di 2017 jadi champion Asia Trail Master, mungkin masih terlalu dini juga. Banyak yang harus diperbaiki, mungkin mulai dari program, terus nutrisi segala macam. Akhirnya 2018 udah lebih matang, ya bisalah tercapai akhirnya di 2018 itu jadi champion
gitu. Nah, dan terkait Asia Trail juga nih Kak, kalau dari Bunga nih mau Iya, nanya nih, kan 2020 ini karena corona banyak pending ya, itu betul. dan saya lihat nih di webnya kan kita bisa lihat nih peringkat sementara di Karu itu peringkat 4 ya kalau nggak salah untuk saat ini. Iya, betul. Nah itu gimana nih kabarnya Asia Trail Master 2020 ini gimana nih? Iya kan memang sebenarnya waktu itu udah teragenda ikut-ikut race-nya sampai akhir tahun ini. Cuman ya karena pandemi corona ini kan yang bisa terselenggara waktu itu terakhir yang harusnya aku ikut si Nine Dragon waktu itu di Hong Kong. Udah nyampe Hong Kong ternyata race-nya cancel. Terus Itu gimana, Pak? karena waktu itu di Februari awal kalau nggak salah. Awal banget, awal-awal minggu pertama Februari. Terus akhirnya ya udah karena cancel, minggu depannya ada undangan race di Eco Trail Al Ula di Saudi Arabia. Itu juga pertama kalinya diundang datang ke Saudi Arabia ikut race. Terus dan itu juga part of Asia Trail Master dan race-nya nggak di-cancel gitu. Dan di situ pasca cedera kan baru ikut ultra lagi di situ. Waktu itu di situ dapat podium 2, jadinya dapat poin di Asia Trail Master-nya peringkat 4 kayak gitu. Oke, luar biasa. Sebetulnya kalau untuk agenda race-nya sih per bulannya udah ada agenda-agendanya, cuman ya sampai sekarang semuanya masih kepending, banyak race yang cancel karena ya corona ini gitu. Jadi ya untuk Asia Trail Master juga masih terpending semuanya, belum ada lagi yang jalan race-nya apalagi gitu. Dan itu belum tahu ya nanti bakal gimana ya kayak. Iya betul. Ya kita doakan yang terbaik aja, mudah-mudahan bisa. Iya, benar. Amin. Badai ini cepat berlalu ya. Amin, iya, biar ketemu lagi nih sama teman-teman PTR juga nih, kangen. Ya. Ketumbar lagi. Iya nih. Ini Kak, mau tanya, itu kan dari yang pernah didengar-dengar juga kan Kakak tuh banyak tuh podium-podiumnya. Itu Ya. selama race, apakah ada persiapan khusus selain before race kan kita race kayak latihan core, latihan itu selama race nih. Apakah persiapan khusus atau ada mantra-mantra khusus itu yang dilakuin pas saat race itu buat teman-teman biar bisa ditiru juga gitu kan? Oke, jadi kalau race itu sebenarnya ada beberapa, jadi aku udah bikin plan sebenarnya kalau untuk race itu yang ultra aku mau ikutan apa aja sih. Jadi yang ultra itu biasanya aku di Asia Trail Master. Nah, cuman untuk sebelum race itu juga ada race-race kecil yang biasanya aku jadiin peak training gitu. Jadi yang bukan race ultra tapi ya race-race lokal kecil-kecil lah. Ya sekalian lah kan bounty hunter juga. Iya. benar. Kan? Terus ya gitu. Jadi kalau untuk ultra sih yang penting selain latihan terprogram, yang kedua mental harus dipersiapin. Yang ketiga itu bagaimana kita mengolah mindset kita sih sebenarnya di sepanjang lomba, karena yang namanya ultra itu semuanya bisa, aku percaya yang namanya di ultra itu semuanya bisa terjadi gitu. Mau dia sejago apapun, mau dia se-elit apapun yang namanya di ultra, semua hal bisa terjadi. Jadi apa yang udah kita persiapkan bisa aja tiba-tiba drop total gara-gara hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya tiba-tiba cedera, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba asam lambung, banyak kan yang bongking gitu. Sebenarnya itu banyak faktor-faktor luck yang nggak bisa kita kontrol. Jadi di ultra itu jangan takut lah sebenarnya untuk men-setting kalau misalnya mau podium ya nggak apa-apa, karena di ultra itu semua hal bisa terjadi gitu kan. Benar. Ya, siapa tahu bisa podium. Terus ada yang nyasar lah apa segala macam kan, itu juga bisa faktor kan. Dan mantra-mantranya sih sebenarnya aku nggak ada mantra khusus, cuman cuman yang selalu aku terapkan itu keep smiling aja sih. Kalau asalkan kita mindsetnya kita positif, kitanya juga sepanjang perjalanan maksudnya respect sama orang-orang sekitar, respect sama volunteer yang nggak ngeluh, ya tetap attitude positif, tetap ceria, ya pasti semuanya terasa ringan sih, terasa menyenangkan gitu kan. Yang penting juga jangan sampai kita down gitulah. Iya, down. Aduh takut, nanti belum start udah mikir nanti
aduh nanti takut DNF, nanti takut itu. Yang penting ya kita stay positif aja terus gitu, dan keep smiling aja terus sepanjang perjalanan. Betul. Berarti setuju. Kata-kata Pernah dengar juga sih katanya yang apa? Kalau race itu 90%-nya mental ya, 10% itu baru fisik. Iya, betul. Kalau udah di race mah, 50-50 lah, 50% mental. Ya, dan yang sisanya gimana mindset kita aja. Iya, berarti harus keep smiling. Kalau kita betul. Karut bisa. Mantranya aku, rule number 1, keep smiling. Rule number 1. Oke nih, dari Bayem nih, Karut mau nanya gitu kan. Iya. Kan kalau Bayem lihat nih di IG-nya Karut itu kan seorang vegan juga ya gitu kan. Iya. Nah, mengapa sih Karut memutuskan untuk menerapkan vegan, dan pengen tahu juga sih apa sih benefit yang paling Karut rasakan semenjak menjadi seorang vegan gitu. Oke, jadi kenapa sebenarnya vegan itu sebenarnya coba-coba juga. Jadi waktu pas Asia Tramaster 2017 itu yang nggak jadi juara, ngerasa apa nih yang perlu diperbaikin gitu. 2016 ke 2017 itu apa yang mesti diperbaiki gitu. Sementara program udah terjalani begini terus, cuman apa yang mesti diperbaiki, berarti apakah harus dari nutrisinya, makanan hariannya, pola dietnya kayak gitu. Akhirnya saya mulai ngebrowsing lah, pelari luar gimana sih pola nutrisinya, dan sebagian besar mereka menjalani pola plant-based diet. Jadi mereka nggak makan daging-daging, nggak makan ya berupa dairy food ataupun juga yang keturunannya macam telur, keju gitu, kayak gitu. Dan saya mulailah beralih gitu kan, tapi pelan-pelan. Waktu itu kayak yang ninggalin, coba nggak makan ayam dulu. Terus emang udah makan daging itu emang udah jarang-jarang kan. Ya sekarang coba ditinggalin total. Terus yang terakhir itu mulai meninggalkan seafood karena itu yang paling susah. Oh iya. Ninggalin seafood kan, apalagi di Padang tuh kan. Habis enak. Kemarin nggak ngabarin dong. Enggak dong, enggak. Iya. Ya karena gini ya, Bayem menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya, ketika kita makan nasi kapau udah begitu tinggi, itu Karut makan cuma nasi pakai sayur, kebayang nggak sih? Aduh. Iya betul. Sementara yang lainnya usus apalah segala macam. Gitu sih. Jadi ya balik lagi, yang dirasa apa ya? Kalau dirasa lebih ringan sih enggak. Kalau banyak orang yang berpikiran, kenapa sih pengen jadi vegan supaya lebih ringan ya badannya? Enggak, bukan kayak gitu sih. Karena ya makan karbo, kita pun makan karbo gitu kan. Cuman semuanya yang diganti itu nutrisinya dari hewani ke nabati. Dan yang dirasakan itu sih dari tubuh, yang satu pencernaan jadi lebih gampang dicerna. Terus jadi kalau makan daging rasanya dulu cepat begah gitu. Sekarang yang makan plant-based diet ini, segala makan dia apapun juga ya nggak cepat begah, dan pencernaan jadi lebih lancar. Terus gitu. Untuk dari sebagai pelari ultra, untuk pola recovery-nya jadi lebih cepat. Jadi untuk recovery-nya, kalau misalnya proteinnya itu diganti dengan yang nabati, terasa lebih cepat di badan dibandingkan protein hewani. Kayak gitu sih untuk pola recovery-nya, jadi terasa lebih cepat gitu. Gitu. Ya kalau kalau banyak hal sih sebenarnya yang jadi bukan pertimbangan, yang jadi positif lah untuk jadi vegan itu. Jadi sekarang udah pelan-pelan ngerti ini nutrisi ini baik, protein tuh makanannya dari mana aja sih. Iya. Terus selain itu karbonya yang baik tuh dari mana, terus jadi yang ngulik-ngulik resep-resep gitu. Ya jadi banyak lah. Jadi sekarang kalau lihat pantau sosial media nggak cuma ngeliatin postingan orang lari, tapi juga sering ngeliatin yang nutrisi gitu. Jadi seru gitu juga, ngulik-ngulik juga gitu sih jadinya, jadi seru gitu. Berarti udah makin dalam ya, nggak cuma ini juga dipilih mana yang paling bagus gitu ya. Betul banget. Kalau ke tubuh ada efek yang lebih dirasain nggak? Kalau misalnya menjadi lebih kuat, kecuali pencernaan itu ya, berarti ada lagi? Kalau jadi lebih kuat sih
Enggak sih, kalau squat Beda sih ya? tergantung pola latihan ya. Oh, Yang penting latihan rajin ya. Kalau misalnya latihannya rajin ya jadi lebih kuat. Cuman ya itu juga faktornya supaya badan kita siap untuk untuk latihan tiap hari ya, nutrisinya berarti harus benar gitu kan. Sementara ya untuk sampai saat ini sih plant based diet ini masih cocok di badan aku gitu, karena ya itu aku ngerasanya recovery di badan jadi lebih cepat kayak gitu. Oke. Dan untuk sesi yang awal ini kan kita masih tanya-tanya Santu ini. Nanti di sesi kedua kita bakal ngasih pertanyaan kayak would you rather, lebih pilih mana. Dan sebelum ke situ ada satu pertanyaan lagi dari Bunga nih. Kalau untuk event trail kan memang di Indonesia belum setenar dari road ya. Dan kalau untuk dari Kak Ruth sendiri, harapan kedepannya nih untuk para pelari trail di Indonesia dan untuk event-event trail di Indonesia tuh harapannya gimana nih? Iya, kalau misalnya event sih sebenarnya kalau untuk trail ya kecil, kalau walaupun kecil-kecil sekarang udah hampir tiap bulan ada kali ya. Tapi memang untuk skala megahnya memang nggak semegah road gitu kan. Cuman ya mungkin kalau misalnya trail itu sebenarnya bisa digayat ke Kementerian Pariwisata. Jadi tuh kita bikin sport tourism. Jadi kan seru, kita sambil berpariwisata tapi juga sambil olahraga gitu kan. Kan itu bisa menjadi daya tarik tuh sebenarnya kan. Jadi misalnya mau ngadain event lari di gunung apa. Jadi kan itu juga ya kita bisa meningkatkan pariwisata di Indonesia tapi juga sambil sehat gitu kan. Jadi ya kalau yang aku lihat sih sebenarnya harapannya untuk kedepannya ya banyak tempat-tempat spot-spot yang bagus di Indonesia itu, kenapa enggak gitu kan kita bikin wisata sekalian olahraga. Apalagi sekarang kan di setiap kota udah muncul tuh banyak komunitas-komunitas trail ya. Mulai di setiap kota kayaknya udah ada deh sekarang, dari Sabang sampai Merauke gitu kan komunitas trail. Dan sekarang juga komunitas udah banyak yang bikin-bikin event juga kan kayak gitu. Jadi ya harapannya semoga event trail bisa terus berkembang. Amin. Amin. Terus komunitasnya juga terus besar, semakin berkembang, lebih solid. Karena yang aku rasa kalau di trail itu kekeluargaannya bisa terasa solid banget sih. Gitu. Terus ya itulah mungkin dari skala kompetisi kali ya, untuk kompetisinya. Kalau aku dari sisi kompetisi kali ya, jadi supaya banyak pelari-pelari elit dunia juga yang bermunculan yang bisa ikut event trail di Indonesia gitu. Jadi supaya pelari lokal pun bisa level kompetisinya bisa terdorong gitu. Mungkin untuk harapan untuk teman-teman, mungkin teman-teman PTR kan banyak tuh yang mengatakan kakak sebagai inspirasinya gitu. Ada nggak? Wah, makasih. Iya. Beneran teman-teman dari Srikandi PTR yang bilang Kak Ruth inspirasinya. Ada nggak pesan dari kakak buat Srikandi PTR gimana ke depannya gitu? Oke, untuk PTR saya berharapnya ya, untuk PTR khususnya saya berharapnya sih ada bermunculan lah teman-teman yang bisa menjadi inspiratif juga, menjadi calon-calon inspirasi, terus bisa membawa besar juga di dunia trail, nggak cuma di dalam negeri tapi ke internasional juga ya, buat regenerasi lah kayak gitu. Jadi harapannya sih ya semoga teman-teman Srikandi PTR nggak usah malu buat berekspresi, nggak usah malu-malu mengetrail ya, pokoknya tetap mengasah kick smile pasti, dan tetap rajin latihannya, tetap asah kemampuan diri kalian ya, supaya nanti bisa jadi calon regenerasi. Siapa tahu kan dari teman-teman PTR ada yang bisa ke Asia Trail Master lagi gitu kan. Amin. Harus gitu. Dan tetap solid sih. Berarti untuk cewek-cewek jangan minder ya Kak. Cewek itu sama. Jangan minder, betul. Gitu. Jangan takut duluan lah kalau lu mau nge-trail. Jadi gini nih Kak, kita tadi kan udah dibicarain di awal, kita mau kayak game Would You Rather gitu Kak. Jadi kita akan ngasih 2 pertanyaan yang berlawanan gitu, Kakak harus milih satu di antara 2, tapi milihnya cepat gitu Kak, nggak pakai lama, pakai mikir gitu. Oke, siap. Mungkin itu seputaran dunia lari sih. Boleh. Mungkin dari Zain dulu yang pertama. Kalau Kak Ruth itu suka lari sendiri atau rame-rame Kak?
lari sendiri. Iya. Alasannya kenapa tuh, Kak? Iya alasannya. Alasannya karena ngerjain program, jadi Oh, iya, lebih lebih fokus. Kalau rame-rame biasanya kalau lagi off program sih, dan lagi kalau lagi off season sih biasanya ikut lari rame-rame. Selebihnya kebanyakan emang lari sendiri sih kalau dilihat-lihat. Oke. Terus yang kedua, lari di trail atau di road? Di trail. Iya, dijelas Langsung ya di trail. Oke, kalau yang ketiga, pengen pilih lari hujan-hujan saat hujan deras atau panas terik? Hujan-hujan. Lebih adem. Hujan lebih adem, terus lebih nggak kerasa. Lebih nggak kerasa capek. Iya, segitu. Oke. Nah, mungkin dari Baim juga pengen nanya nih sama pilihan berikutnya, Kak Ruth lebih memilih lari sama teman yang pendiam atau teman banyak bacot atau banyak omong? Pendiam. Kenapa, Kak? Itu kenapa, Kak? Karena aku yang banyak bacot. Nanti kalau sama-sama banyak bacot nanti jadi ini. Jadi imbang ya, jadi imbang. berantem. Benar. Oke. Benar. Menarik. Oke, berikutnya memilih lari di dalam negeri apa di luar negeri? Aduh, Di luar. luar negeri. Luar negeri. Kenapa, Kak? Iya. Level kompetisinya kali ya. Lebih Kalau di luar tuh lebih lebih dapat untuk secara Menantang. kompetisi, lebih kompetitif. Hmm. Tapi kalau memang sebenarnya kalau untuk dari alamnya aku lebih di dalam. Kalau untuk dari alamnya ya. Cuman kalau untuk nyari level kompetisi aku lebih keluar. Oh gitu, siap. Oke, pertanyaan terakhir dari Bayem. Memilih lari jarak pendek tapi elevasinya tinggi atau jarak jauh tapi datar? Ayo. Jarak pendek tapi elevasi. Jarak tapi elevasi. Elevasinya tinggi. Iya. Beda. Emang pecinta trail banget ini. Karena sukanya elevasi yang teknikal. Iya, suka yang menantang ya. Suka menantang. Jadi yang kayak yang datar itu udah nggak main, nggak level, kayak jalan di mall aja gitu ya. Capek kalau datar, mau nggak mau kan lari terus. Oke, sekarang giliran Bunga nih. Lebih suka lari pakai musik atau nggak pakai musik nih, Kak? Pakai musik. Oh, pakai musik. Berarti kalau larinya jauh bawa power bank atau gimana tuh? Enggak bawa power bank sih, sebenarnya bawa sih iPod gitu, tapi Oh, iya. biasanya kalau dipakainya kalau udah lawan ngantuk sih. Oh, Di dalam hutan kan malam-malam terus lagi ngantuk banget terus baru dipasang. Jadi nggak sama race gitu ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tim lari banyak atau tim makan banyak? Tim makan banyak. Iya, makanya. Terus lari juga ya? Larinya banyak karena kan ngerjain program, tapi makannya juga banyak sih. Gila ya Kak Ruth ya. Jadi badan kecil-kecil makanya banyak ya. Udah banyak. Iya dong, nanti biar kalorinya biar tetap ada terjaga. Gokil sih. Selanjutnya nih. Gebetan anak lari atau gebetan non anak lari? Asik. Gebetan anak lari. Itu kenapa? Gebetan anak lari dong. Biar sama-sama tahu. Apalagi kalau anak trail kan tahu capeknya kayak gimana, cranky-nya kayak gimana. Terus Jadi ngomongin apa? lebih ngomongin apa aja masuk. Kalau yang nggak lari, apalagi kalau yang sukanya nongkrong gitu, kayaknya enggak deh. Iya, benar. Kayaknya roaming deh. Nanti dia disuruh ikut event trail, nanti dia ngeluh lama nunggunya. Ya iyalah, namanya juga trail. Bisa sampai 2 hari, 3 hari ya? Iya benar. Makanya mendingan anak trail tapi bisa dipeserin kan? Bisa satu kategori kan? Benar. Chemistry-nya lebih dapat ya Kak Ruth ya. Iya betul. Kan kalau kata orang biasanya mengetahui sifat orang itu ketika ada di gunung kan. Asik. Siapa aslinya? Iya betul. Oke Kak, kalau dari Bunga nih tiba-tiba muncul satu pertanyaan nih nih. Kalau di PTR sendiri tuh kan Kak banyak kita yang juga selain lari, kita juga kerja. Nah kalau Kakak sendiri, kita bisa juga nggak sih walaupun sibuk tetap bisa dapat podium lah, istilahnya prestasi lah, itu gimana kalau Kakak sendiri?
Bisa sih, banyak kok teman-teman yang sebenarnya mereka juga sebenarnya berprofesi tapi juga berprestasi gitu kan. Ya asal komitmen latihannya komitmen, disiplin, ya jangan skip dan jangan males pastinya. Maksudnya harus bisa membagi antara profesi dengan jam latihan gitu sih. Siap. Berarti tetap bisa, yang penting semangat. Tetap bisa, banyak kok, banyak. Jadi nggak ada alasan, aku kan kerja, aku kan kelas karyawan, dia kan full time pelari, itu bukan alasan. karena kerja juga paling berapa jam kan, beres kerja bisa latihan, atau mungkin sebelum kerja mau nggak mau latihannya subuh-subuh. Itu gimana manajemen waktu sih. Gimana teman-teman yang lain, masih ada yang mau ditanya nggak nih? Mungkin kalau nggak ada, mungkin itu aja kali ya. Dari Bunga dan Zain nggak ada lagi ya? Kalau dari Baim sih nggak ada. Cukup. Oke. Mungkin untuk penutup, mungkin dari Karut mungkin ada pesan penutup, boleh nih bebas, mungkin himbauan tentang corona atau kata-kata penyemangat, bebas ya untuk penutup. Kata-kata penutupnya gimana dari Karut? Iya, khususnya untuk teman-teman PTR, tetap semangat. Walaupun lagi pandemik ini, aku yakin pasti semuanya juga lagi kangen kan sama gunung, kangen elevasi. Sama sih di sini, sama aku juga gitu kan. Jadi ya tetap semangat aja ngejalanin semuanya, jangan ngeluh lah, terus tetap stay positif juga, dan terlebih lagi asalah skill-skill yang belum terjamah. Siapa tahu ternyata punya skill-skill, dulu punya skill apa gitu kan, sekarang jadi kebanyakan di rumah, jadi kan kita melatih skill-skill yang lain gitu kan, misalnya tiba-tiba jadi bisa masak, tiba-tiba jadi bisa ngapain gitu kan, ya tetap lakukan hal positif walaupun lagi di rumah aja. Tetap explore, ya itu explore skill-skill yang mungkin bisa, skill-skill baru yang mungkin bisa jadi passion baru nanti ke depannya kan, siapa tahu. Ya tetap jaga kesehatan juga, tetap rajin juga berolahraga. Banyak kok sekarang udah banyak YouTube ya yang menyediakan layanan-layanan olahraga di rumah. Jadi jangan ada alasan juga buat untuk bermalas-malasan di rumah. Ya pokoknya buat teman-teman PTR, nanti beres pandemik ini kita akan bertemu lagi. Karena aku kangen kalian semua juga. Amin. Sampai jumpa di race berikutnya ya. Siap, Kak. Tetap semangat buat semuanya, tetap solid. Iya, sebelum ditutup makasih banyak buat Karut. Makasih banyak pokoknya. Sama-sama, makasih juga udah diundang. Dari telepon lagi. Kasihan pulsanya. Enggak apa-apa, Karut. Kan kita nanti bisa klaim sama kasnya PTR. Oh iya, siap. Ntar kapan-kapan kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bikin podcast bareng lagi. Terima kasih banyak Karut. Iya, sama-sama. Iya, mungkin sekian buat seluruh sana PTR. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa boleh komen ke IG kita kira-kira mau bahas apa lagi. Dan mungkin segini aja. Saya Bunga Bangke. Saya Zainuddin. Saya Baim, Cari Sayang Mama. Dan terakhir ada siapa, Kak? Saya Ruth Teresia. Keep smiling, guys. Oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, teman-teman. Ingat, Sampai jumpa. Dadah. Oke, selamat malam. Malam semuanya. Terima kasih, Oke, Pak. siap. Iya. Siap.